Perkenalkan, saya Geraldus Victoria Stella Noelka. Saya dari kelas 11 MIA 3 SMAK Santo Franciscus Xavierus Ruteng. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau sekelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena yang ditulis berdasarkan kenyataan. Informasi dalam karya ilmiah terdiri atas fakta, data, serta solusi yang coba dipecahkan melalui suatu kajian. Yang berikut jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang ranahnya adalah penelitian dan keilmuan. Yang kedua, makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Yang keempat, kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, atau S3. Yang keenam, tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang dapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh, disertasi. Dipertunjukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar doktor atau dokter. Adapun dalam pengerjaannya, disertasi lebih berfokus menemukan hasil analisis oleh penulis yang dapat dibuktikan kebenaran, kecocokan, dan keakurat data dengan realita yang ada. Yang berikut struktur KTI. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa banyak pembedaan atau pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis. Pada bagian ini dan bagian pembahasan, kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya, bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Adapun struktur lain, seperti struktur KTI formal dan semi-formal. Bentuk formal digunakan dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Struktur unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, tim pembimbing. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, abstrak. Yang kelima, daftar isi. Yang keenam, pendahuluan. Yang ketujuh, bab telaah kepustakaan. Yang kedelapan, kerangka teoritis. Yang kesembilan, bab metode penelitian. Yang kesepuluh, bab pembahasan hasil penelitian. Yang kesebelas, penelitian. Yang kedua-belas, bab simpulan. Dan yang ke-13, rekomendasi. Yang ke-14, daftar pustaka. Yang ke-15, lampiran-lampiran. Dan yang ke-16, riwayat hidup. Yang kedua, semi-formal. Bentuk karya ilmiah semi-formal umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan dan makalah dalam tugas akademis sehari-hari. Struktur karya ilmiah semi-formal terdiri atas: yang pertama, halaman judul. Yang kedua, kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, pendahuluan.
Yang kelima, pembahasan. Yang keenam, kesimpulan. Dan yang ketujuh, daftar pustaka. Yang berikutnya, kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah. Yang pertama, menggunakan kata impersonal dalam menulis karya ilmiah. Tidak boleh menggunakan kata ganti saya atau kami. Kata ganti yang diperbolehkan dalam penulisan karya ilmiah harus bersifat umum seperti penulis atau peneliti. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Dalam menulis karya ilmiah, kalimat yang digunakan bukan kalimat aktif, melainkan kalimat pasif. Contohnya, bila ingin menulis, penulis melakukan observasi di terminal. Lebih baik ditulis observasi dilakukan di terminal. Yang ketiga, menggunakan bahasa reproduktif. Kalimat yang ditulis harus menggunakan bahasa yang lugas dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Yang keempat, menggunakan bahasa denotatif. Bahasa yang ditulis dalam karya ilmiah adalah bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki arti dan makna sebenarnya. Yang kelima, menggunakan kata baku. Kata yang digunakan dalam karya ilmiah haruslah kata baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekian saja dari saya, terima kasih.